الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحذر الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Hadirin kaum muslimin, bapak, ibu, orang tuaku, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan sama-sama mengayunkan tangan sehingga kita sampai di mushola yang sama-sama kita cintai ini. Itu dalam rangka berubudiyah, beribadah kepada Allah dan sekaligus merayakan hari kemenangan kita, yakni pada 1 Syawal ini merupakan hari kemenangan kita. Untuk itu kita selalu bersyukur kepada Allah, di mana kita telah berpuasa selama 1 bulan penuh dan hingga waktunya juga kita sampai di penghujung bulan Ramadan. Dan pada ayat yang telah kami bacakan tadi, Allah menyuruh kita mencukupkan bilangannya. Apa itu mencukupkan bilangannya? Itu maksudnya adalah kita mencukupkan bilangan Allah dengan cara bertakbir, bertahlil dan bertahmid kepadanya. Sebagaimana telah ayat yang telah kami bacakan tadi, wa litukmilul iddata wa tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan cukupkanlah bilangannya dengan cara bertakbir kepada Allah. Itu pertanda kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu orang tua rahimani rahimakumullah. Pada tanggal 1 Syawal ini atau pada hari raya Idul Fitri tahun ini, tahun 2020, memang agak berbeda dengan hari raya sebelumnya. Di mana pada hari ini kita digemparkan atau kita diperiksa karena adanya pandemi virus corona atau COVID-19, sehingga banyak di antara saudara-saudara kita yang di kota sana, banyak mereka yang tidak bisa melaksanakan sholat seperti yang kita laksanakan pada saat hari ini. Mereka bisa melaksanakan sholat, tapi mereka hanya bisa melaksanakan
rumahnya masing-masing. Sedangkan kita di kampung kita yang tercinta ini, syukur alhamdulillah kita masih dapat laksanakan salat Idul Fitri seperti tahun sebelumnya. Itu kita masih bisa berjemaah, bisa saling bersilaturahmi antara satu sama lainnya. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah mengatakan, kalaulah kita menghitung banyaknya nikmat Allah, dan Allah mengumpamakan dalam Al-Quran, kalau seandainya kita jadikan ranting-ranting pohon sebagai penanya, dedaunan-dedaunan sebagai bukunya, dan habis seluruh isi lautan sebagai tintanya, maka kata Allah itu belum cukup untuk menghitung banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita hanya disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmatnya dengan cara beribadah, berkuliah kepadanya. Itu diminta Allah. Namun yang namanya kita manusia, masih banyak saja yang lalai, yang tidak mengindahkan panggilan Allah tersebut. Padahal Allah telah memberi kita begitu banyak nikmatnya. Dimulai dari nikmat untuk bernafas saja Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita hitung banyak nikmat Allah itu. Orang di rumah sakit sana banyak yang sakit, mereka kekurangan oksigen. Oksigen itu mereka beli, dan ini Allah sendiri memberikan oksigen gratis kepada kita. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak harus mensyukuri nikmat Allah tersebut. Seiring daripada itu, salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan, kita hadiahkan kepada Rasul kita, yakni sebagai suri tauladan yang baik bagi kita sebagai umatnya, yakni Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya umatku atau umatku yang paling dekat denganku di surga nantinya, mereka akan bersamaku adalah mereka yang paling banyak salawatnya kepadaku, di mana setiap detiknya mulutnya selalu saling berselawat kepada Rasul Muhammad, maka dialah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad dan di surganya. Dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama nabinya, itu Rasul Muhammad. Maka dari itu di sini mari sama-sama kita berselawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga bagi kita yang berselawat nantinya bersama dengan Rasulullah Muhammad di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib mengajak atau mengimbau kepada kita semuanya, terutama bagi khatib sendiri. Marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua apa yang dilarangnya. Dan adapun judul khutbah kita pada hari raya Idul Fitri tahun ini, khatib akan memberikan sebuah judul yang berkaitan dengan jadikanlah sabar sebagai perisai dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kata sabar merupakan kata yang paling mudah kita ucapkan, akan tetapi sangat sulit kita terapkan atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya tidak semua orang bisa bersabar, dan hanya orang yang bersabar itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau dia tidak beriman, dia tidak bisa bersabar. Dia akan selalu saja dalam hidupnya mengeluh, berputus asa, dan malah mencaci maki Allah. Sebaliknya orang yang bersabar, tentunya dia akan menerima apapun yang datang dari Allah, baik atau buruknya, dengan berlapang dada, dengan penuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun pengertian sabar itu secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu sabra yasbiru sabra, yang artinya menahan. Sedangkan secara harfiahnya atau istilahnya, sabar itu adalah menahan diri dari segala apa dan segala bentuk kesulitan, kesusahan yang kita dapati, yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan Allah kepada kita. Dan kita harus menerimanya dengan berlapang dada, dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ditimpakan Allah kepada kita. Itu dikatakan sabar. Dan di dalam Islam sendiri sabar itu ada terbagi atas 3 macam.
Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah dari Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam untuk menahan diri dari tidak berbuat maksiat. Hadirin kaum muslimin, orang tua rahimani rahimakumullah. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Kalau kita beribadah kepada Allah, tentunya kita sangat diuji oleh Allah dalam berbagai bentuk yang diuji oleh Allah. Dan itu merupakan pekerjaan dari setan laknatullah. Dan kita diminta oleh Allah untuk bersabar dalam menghadapi atau dalam melaksanakan ibadah atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita dituntut oleh Allah, apapun ujiannya atau apapun godaan dari setan, kita harus selalu tetap taat dan istiqomah, selalu beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita terlayu, apalagi kita sampai mengikuti apa yang diinginkan setan. Contoh dari yang pertama ini, dari sabar dan ketaatan ini adalah contohnya kita dalam melaksanakan sholat saja. Dalam melaksanakan sholat, tentunya kita diminta kesabaran oleh Allah dalam melaksanakan sholat tersebut. Kita tidak boleh tergesa-gesa dalam melaksanakannya, dan Allah mengatakan lebih baik sholat kita berjemaah, karena pahalanya sama-sama kita ketahui itu jauh lebih besar daripada sholat sendirian. Yaitu nilainya 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk mendapatkan derajat 27 derajat itu tidak mudah. Tentunya kita banyak mendapat godaan dari setan laknatullah, dan untuk itu kita membutuhkan kesabaran. Kita membutuhkan kesabaran untuk menghadapi godaan dari setan tersebut. Lalu yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Selama manusia yang hidup, yang ada di permukaan bumi ini, yang tidak pernah dicoba, yang tidak pernah mendapatkan cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua sebagai manusia, semuanya mendapatkan cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bagi kita manusia yang terlepas dari itu. Maka dari itu kita diminta oleh Allah supaya kita bersabar apabila kita ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan musibah kepada hambanya, dan pula itu sesuai dengan kapasitas kemampuan hambanya sendiri. Tidak mungkin Allah memberikan cobaan kepada hambanya, melainkan tidak sanggup hambanya sendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Pasti Allah yakin kalau kita mampu untuk menghadapi musibah itu. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuan hambanya sendiri. Jadi kalau kita diberi cobaan atau ujian dari Allah, itu berarti Allah sendiri yakin kepada kita kalau kita mampu untuk mengatasi cobaan dan ujian tersebut. Kalau Allah sendiri yakin kepada kita mampu untuk melaksanakan atau menerima atau untuk mengatasi masalah tersebut, kenapa diri kita sendiri tidak mampu atau tidak percaya kalau kita mampu untuk mengatasi masalah tersebut? Padahal Allah sendiri yakin kepada kita, kenapa kita tidak yakin? Lalu yang ketiga, sabar dalam kemaksiatan. Hadirin kaum muslimin, jemaah sekalian rahimahumullah. Kita sebagai manusia tentunya pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah. Karena memang pada hakikatnya manusia itu adalah tempatnya salah. Kita berbuat salah. Maka dari itu kita sebagai manusia pasti pernah berbuat atau melakukan perbuatan maksiat. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Maha Luas ampunannya. Jadi kalau kita melakukan maksiat dan kita cepat-cepat bertobat kepada Allah, cepat-cepat beristighfar, tentunya Allah akan mengampuni dosa kita. Tetapi dengan syarat kita harus tobat dengan sebenar-benarnya atau tobat nasuha. Kaum muslimin jemaah sallallahu rahimani rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam sabar ini banyak dalil yang dikatakan Allah atau yang dituliskan Allah dalam firman-Nya. Sangat banyak sekali. Di antaranya terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintailah pertolongan Allah itu dengan cara sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah atau kita ingin memohon pertolongan Allah, tentunya kita harus melakukan dua syarat. Itu yang pertama, syaratnya kata Allah, kita harus bersabar. Dan yang kedua, kita harus sholat. Dan di ujung ayatnya Allah katakan kalau kita mampu untuk melaksanakan syarat-syarat tersebut, maka Allah akan selalu ada bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Itu janji Allah. Dan itu pasti akan terjadi. Lalu yang kedua, terdapat dalam Al-Quran surah Taha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkanlah kepada keluargamu, kerabatmu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah dalam melaksanakan salat tersebut. Allah tidak meminta rezeki kepadamu, melainkan Allah sendiri yang memberi rezeki kepadamu. Dan itu merupakan akibat dari perbuatan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala lagi memerintahkan kita untuk sholat, dan kita dituntut oleh Allah untuk bersabar dalam melaksanakan sholat kita tersebut. Sholat kita akan bisa, apalagi kita menyepelekan sholat tersebut. Karena itu merupakan sholat agama kita sendiri, dan jangan sampai kita meninggalkan sholat tersebut. Dan melaksanakan sholat itu kita juga dituntut oleh Allah untuk bersabar. Lalu yang ketiga, terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa 'ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Surah Al-Azim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas, dan hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, itu di ujung ayatnya Allah katakan bahwa dunia ini sangatlah luas. Kalau dunia sangat luas, tentulah banyak cobaan dan ujian yang kita dapati, baik itu berasal dari Allah maupun dari manusia. Maka di sini Allah untuk kita untuk bersabar, dan Allah, kalau kita bisa bersabar, maka Allah sendiri yang akan menyempurnakan nilai pahalanya bagi kita. Kalau amal ibadah kita disempurnakan oleh Allah, itu artinya amal ibadah kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW juga dikatakan oleh beliau, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa man yatasabbaru Allah wa ma a'tiya ahadun 'ata'u khair wa awsa'a ma as-sabr." Yang artinya, barang siapa yang sabar, maka dia akan disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pemberian Allah yang paling luas dan lebih baik daripada kesabaran. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita bersabar, ada niat di hati kita untuk bersabar, maka Allah sendiri yang membantu kita untuk bersabar. Allah akan menolong kita. Maka dari itu, mari sama-sama apabila kita diciptakan oleh Allah musibah, mari kita mempunyai niat dalam hati kita untuk berbenah, untuk kita berusaha untuk sabar, kita lebih sangat sulit. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Idul Fitri rahimahumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan kesabaran berupa bencana atau musibah kepada kita secara sia-sia, bahkan Allah memberikan itu semua pasti ada di balik musibah tersebut, ada sesuatu yang tidak kita duga-duga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengatakan bahwa Allah akan memberikan balasan atau ganjaran kepada hamba-hambanya yang bersabar. Di antara balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, itu yang pertama, ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Yaitu dipersembahkan Allah dalam kehidupannya.
Jadi Allah akan selalu hadir dalam kehidupan kita apabila kita bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah selalu ada dalam kehidupan kita, tentunya kita tidak perlu mempunyai rasa takut lagi karena Allah selalu bersama kita. Lalu yang kedua, akan mendapatkan mahabbatullah, yaitu akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Sedangkan kita mendapatkan cinta manusia saja kepada kita sudah senang, hati kita sudah senang mendengarnya. Apalagi ini mendapatkan kecintaan Allah, tentunya kita lebih senang dan lebih bahagia rasanya. Yang Maha Pencipta sendiri yang mencintai kita. Maka di sini sangat beruntung orang-orang yang bersabar karena dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 146, itu di ujung ayatnya Allah katakan, "Wallahu yuhibbus shabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Lalu yang ketiga, orang yang bersabar akan mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira yang akan Allah berikan kepadanya. Mungkin kita orang tua, sebagai orang tua mendapatkan atau diuji oleh Allah berupa bencana atau apapun itu, kita tidak tahu. Di balik itu semua rupanya anak kita sukses, anak kita berhasil meraih cita-citanya atau sukses dalam pendidikannya. Itu merupakan kabar gembira bagi kita selaku orang tua. Meskipun kita sendiri selaku orang tua mendapatkan cobaan atau ujian dari Allah, tetapi di balik itu semua ternyata anak kita yang kita tidak duga-duga ternyata dia berhasil dalam meraih cita-citanya. Itu merupakan kabar gembira, salah satu kabar gembira bagi kita selaku orang tua. Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayatnya, Allah katakan, "Wa bashshiris sabirin." Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu yang keempat, Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik atas kesabaran yang telah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 96 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Lalu yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala bagi mereka tanpa ada batasnya. Sebenarnya yang telah kami bacakan tadi ayatnya, yaitu di dalamnya Allah katakan, "Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang mencukupkan pahala mereka tanpa batas." Surah Al-Zumar ayat 10. Lalu yang keenam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan keamanan dan pertolongan bagi hamba-hamba yang bersabar. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 200 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu memperoleh kemenangan." Jadi kalau orang yang bersabar itu akan diberi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salatul rahimahumullah. Jadi itulah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersabar atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Oleh itu, bersama-sama kita jadikan sabar itu sebagai perisai dalam kehidupan kita atau sebagai pelindung dalam keseharian kita terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Hadirin kaum muslimin jamaah salatul rahimahumullah. Ini kisah khatib adalah terkait pembahasan ini adalah mari sama-sama kita bersabar bersama kepada Allah. Walaupun itu sangat sulit kita lakukan, tapi yakinlah kalau ada di hati kita niat untuk bersabar, pasti Allah akan mudahkan. Taqabbalallahu minna wa minkum salatan wa siyamakum. Untuk maqala la taqul maqala. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup khutbah kita ini bersama-sama kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mohon pertolongannya. Bersama-sama kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan nabiyin. Hamdan wazirin ala wal nazira. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa wajhikal karim wa 'azima sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين
اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتممنا تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. Ya Allah, ya Rabbana, pada hari ini kami sama-sama meletakkan tangan ke hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, bermohon kepada-Mu, berilah ampunan kepada kami atas semua dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Kami sadar atas dosa kami, ampunilah ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami duduk bersama di sini dengan niat dan tujuan bersama, yaitu untuk niat dan beribadah kepada-Mu ya Allah. Maka dari itu, terimalah permohonan kepada-Mu ya Allah, terimalah amalan kepada kami ini, baik sebelum bulan Ramadan maupun sesudahnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, permohonan kepada-Mu ya Allah, pada hari ini kami disuguhkan dengan adanya wabah virus corona, di mana begitu banyak saudara-saudara kami yang meninggal akibat virus ini. Permohonan kepada-Mu ya Allah, cepatlah angkat virus ini ya Allah, sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasanya, kami bisa bersilaturahmi seperti biasanya ya Allah. Ya Allah, jangan sampai virus ini berlalu-lalu. Permohonan kepada-Mu ya Allah, angkatlah wabah virus ini. Ya Allah, mudah-mudahan kami untuk selalu bersabar atas apa yang Anda berikan kepada kami ya Allah. Meskipun itu sulit membantu kami ya Allah untuk bisa bersabar. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.